Selamat datang di Kontra Narasi, channel yang didedikasikan untuk melawan narasi-narasi sesat. Teman-teman, ada video menarik yang akan saya bagikan, di mana Rocky Gerung dipermalukan seorang mahasiswa UGM pada acara kuliah umum atau diskusi baru-baru ini. Rocky Gerung kembali mengeluarkan kata-kata kasarnya saat memberikan kuliah umum itu. Kata-kata seperti dungu, tolol, bahkan fuck you dia sebutkan. Yang menarik, ada mahasiswa yang mengkritiknya. Mahasiswa itu meminta Rocky Gerung tidak menggunakan diksi atau kata kasar saat memberikan kuliah. Tapi malah mahasiswa itu diserang balik. Rocky secara tidak langsung menyuruh mahasiswa itu DO saja. Dia pun mulai bernarasi membela diri seperti biasa. Seperti kata tolol, dia bilang ditujukan untuk presiden, bukan ke Jokowi. Ini kan hanya permainan kata. Tetap yang diserang adalah Jokowi sebagai presiden. Sementara kepada Prabowo, Rocky malah memuji-muji. Menurut Rocky, presiden adalah utusan Tuhan. Maka apa yang diputuskan Prabowo adalah suara Tuhan dan suara rakyat. Ini terkait pemberian amnesti kepada Hasto dan abolisi kepada Tom Lembong oleh Prabowo waktu lalu. Jadi bagi saya, sangat kelihatan kritik Rocky Gerung ini sebagai pesanan yang hanya memang ditujukan untuk orang tertentu. Dalam hal ini Jokowi. Sementara kepada Prabowo, Megawati, dan SBY dipuji-puji. Tidak perlu berlama-lama, yuk kita simak bersama video berikut ini. Bayangin ketololan anggota DPR. Yang dia wakili adalah kepentingan rakyat selama 5 tahun, bukan kedaulatannya. Tolol. Banyak lulusan fakultas hukum, bahkan di UI, UGM, yang tidak paham tentang hukum. Dia paham tentang undang-undang. Karena yang diajarkan adalah undang-undang, bukan hukum. Karena itu ganti aja fakultas hukum jadi FUU, Fakultas Undang-Undang. Bacanya FU. FU. Fa, Fakultas Undang-Undang, fuck you. Jadi kata-kata mohon maaf sekali, bodoh, dungu, body shaming itu tidak boleh. Tidak boleh. Tolong dicarikan kata-kata yang lain, karena di sini banyak anak-anak muda yang sedikit jar, mohon maaf. Saya tidak suka. Itu kita punya nilai-nilai Pancasila ke UGM-anan. Siapa nama kamu tadi yang bicara tadi yang kritik saya? Ya? Lintang namanya. Bintang semester berapa? Semester 1 di Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan ya. Oh, Bisnis dan Kenegaraan semester 1. Rencana DO semester berapa? Ya, saya terima kritikmu. Sejauh saya mengkritik manusia, nggak pernah kritik manusia. Ya, saya bilang dungu itu adalah presiden, bukan Jokowi. Yang saya bilang tolol itu adalah Bahlil sebagai menteri. Seandainya saya batalkan kata dungu, hapus dari kamus. Lalu kata pinter artinya apa? Semua kata itu ada pasangannya, ada bifurkasi. Dungu hanya disebut dungu karena kita memuliakan si pinter. Pinter disebut pinter karena kita mengingat kedunguan. Ayat 2 pasal 1 konstitusi kita mengatakan kedaulatan ada di tangan rakyat. Selesai. Anggota DPR klaim kedaulatan rakyat itu kami wakili loh. Bagaimana mungkin kedaulatan itu diwakili? Istilahnya daulat tidak mungkin diwakili, tidak mungkin dikuantifikasi. Daulat itu absolut ada pada saya. Saya kehilangan kedaulatan, saya berhenti jadi rakyat. Jadi dia wakili 5 tahun, artinya selama 5 tahun saya bukan rakyat. Karena identitas primer saya hilang. Bayangin ketololan anggota DPR. Yang dia wakili adalah kepentingan rakyat selama 5 tahun, bukan kedaulatannya. Tolol. Ini standar. Jadi kita dari awal tidak memfilter anggota-anggota DPR ini. Dia kita pilih karena dia mengemis suara kita pada waktu itu. Begitu dia jadi anggota DPR, dia jadi tuan. Buat kita ketemu dia mesti daftar lewat asistennya, lewat staf ahlinya tuh. Lo pada waktu pemilu anggota DPR itu datang ke Jogja itu minta ngemis suara. Dia pengemis tadinya. Tiba-tiba jadi tuan dan mengklaim saya beri dia kedaulatan. Dia wakili kedaulatan kami. Gak ada. Tidak boleh kedaulatan itu, bahkan di ijon pun gak akan saya berikan. Karena itu adalah
identitas eksistensial dari warga negara. Jadi, kalau dia daulat, yang tidak berdaulat adalah negara. Itu konsekuensinya. Lain kalau dikatakan negeri ini berbasis pada kedaulatan negara. Boleh. Yang tidak berdaulat ya warga negara. Tapi begitu warga negara berdaulat, yang lain tidak boleh berdaulat. Gak mungkin kedaulatan itu dibagi. Negara mempertahankan kedaulatan secara teritorial dari serangan asing, itu pengertiannya. Hanya demi keamanan teritorial, negara mengklaim kami negara yang berdaulat. Secara filosofi kacau keterangan itu. Kalau negara berdaulat, maka rakyat tidak berdaulat. Karena itu mesti diterangkan adverbianya. Daulat rakyat itu final, absolut. Daulat negara itu tergantung kondisi politik. Kalau ada serangan asing, maka kedutaan negara mesti buat apa? Ya buat melindungi kedaulatan rakyat. Sekuensi berpikirnya begitu. Standar. Tapi itu hanya bisa kita pahami kalau fakultas hukum betul-betul paham tentang teori hukum. Tapi banyak lulusan fakultas hukum, bahkan di UI, UGM, yang tidak paham tentang hukum. Dia paham tentang undang-undang. Karena yang diajarkan adalah undang-undang, bukan hukum. Karena itu ganti aja fakultas hukum jadi FUU, fakultas undang-undang. Bacanya FU. FU. FA. FA. FU, FA, FA. Fakultas undang-undang, fuck you. Tadinya saya mau edit, tapi dosen kalian bilang nggak usah diedit, Rock. Terima kasih yang terhormat MC, moderator, dan Bapak Rocky Gerung. Ya, teman-teman, Bapak Rocky Gerung ini sangat kontroversial menurut saya. Ini kan member bebas ya, boleh saya tidak setuju dengan pendapat Bapak. Oh ya, perkenalkan nama saya dari mahasiswa MHBK semester 1. Nama saya Mata Lintang Yunanjalu. Seperti yang kita ketahui dulu, saya menyimak Pak Rocky sejak terkenal ada yang bahwa kitab suci itu fiksi, seperti itu ya, dan fiktif, dan itu sudah banyak yang gagal paham dan sudah diterangkan mereka itu kelihatannya salah presumption falasinya, karena Pak Rocky Gerung sudah memberikan prekondisi sebelumnya bahwa dinampakkan fiksi itu adalah memberikan imajinasi yang bisa menjadi nyata, seperti itu, walaupun tidak ada di kamus. Karena Bapak memang punya otoritas, Bapak pintar, profesor, doktor, seperti itu, maka memang bebas untuk memberi interpretasi sendiri. Kalau saya tidak berani, Pak, membuat interpretasi sendiri tentang kata-kata atau kata hukum dan lain-lain, tidak berani. Kemudian ini ada permintaan dari saya, apakah nanti bisakah Bapak Rocky Gerung memberikan saya nomor WA? bukan nomor WA Bapak, tapi nomor WA-nya Bapak Rismon Sianipar. Karena pada waktu itu beliau mengejek Pak Andi, itu mengatakan MBA-nya online dan tidak kuliah. Padahal saya juga dari UT, Pak. Saya online juga. Saya online dan saya mempunyai ijazah dari UT. Dan saya punya legal standing untuk mempertanyakan sebelum mungkin saya akan memperkarakan atau seperti apa, karena di UT itu online dan memang seperti itu. Selanjutnya, mohon maaf, dan di UGM ini Bapak, kita memiliki buku pegangan relasi sehat, mohon maaf. Jadi saya tidak sependapat dengan kata-kata yang umpatan itu baik, walaupun ada tempatnya tertentu, tapi di UGM itu ada ke UGM-anan. Jadi kata-kata mohon maaf sekali, bodoh, dungu, body shaming itu tidak boleh. Tidak boleh.
tolong dicarikan kata-kata yang lain. Karena di sini banyak anak-anak muda yang sedikit jar, mohon maaf. Saya tidak suka. Itu kita punya nilai-nilai Pancasila keugm-anan. Ubi societas, ibis uis. Kita ini di Jawa, di Indonesia Nusantara. Kita harus menjaga bahasa. Seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf. Baik, terima kasih. Yang tadi siapa nama kamu tadi yang bicara tadi yang kritik saya? Ya? Lintang namanya ya. Bintang semester berapa? Semester 1 di Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan ya. Oh, bisnis dan kenegaraan semester 1. Rencana DO semester berapa? Kenapa mesti ada rencana untuk selesai? Kenapa nggak ada rencana DO? Dua-duanya ada rencana. Karena kita terbiasa masuk universitas, fakultas itu mesti lulus. Padahal kalau cuma sekedar lulus, Anda nggak perlu masuk UGM. Datang aja pasar pramuka. Ya, saya terima kritikmu. Sejauh saya mengkritik manusia, saya nggak pernah kritik manusia. Ya, saya bilang Dungu itu adalah presiden, bukan Jokowi. Yang saya bilang tolol itu adalah Bahlil sebagai menteri. Ya, sebagai calon pemegang jaket kuning UI. Bukan Bahlil yang kalau ketemu saya bercanda-bercanda lain. Seandainya saya batalkan kata Dungu, hapus dari kamus. Lalu kata pinter artinya apa? Semua kata itu ada pasangannya, ada bifurkasi. Dungu hanya disebut dungu karena kita memuliakan si pinter. Pinter disebut pinter karena kita mengingat kedunguan. Apa yang salah di situ? Dua-duanya ada deskripsi. Dungu artinya kekurangan kemampuan berpikir melalui prinsip-prinsip logical reasoning. Kalau saya terangin begitu panjang, maka saya bilang dungu. Pinter adalah kemampuan untuk mengkombinasikan semua variabel supaya terlihat ada argumen. Sama deskripsi, semuanya deskripsi. Kalau saya nggak boleh memaki-maki, berarti nggak boleh ada yang memuji-muji. Memaki dan memuji itu deskripsi dalam politik. Rocky Gerung maki-maki terus. Ya, Anda muji-muji terus. Kan di situ. Ini gila negeri ini kan. Kata yang ada di dalam kamus kita mau dihapus. Set dah. Ada dua kata di dalam kamus Webster, Oxford Advanced Dictionary yang disumbangkan oleh orang Indonesia. Dua kata. Satu adalah amok, emak, bahasa Inggrisnya itu. Anda baca semua kamus, kata amok itu kata yang disumbangkan oleh Indonesia ke dalam wacana narasi internasional. Ada peristiwa amok di Pati, Anda mau hilangin kata itu. Saya nggak suka ada amok. Loh, itu udah jadi terma internasional. Amok artinya kemarahan tiba-tiba yang kadangkala asal-usulnya nggak jelas. Kata amok kita sumbangkan. Kata kedua yang kita sumbangkan dalam kamus bahasa Inggris adalah orang utan. Kata orang utan itu disebut di situ orang utan. Tinggal Anda yang belajar tentang hukum dan bisnis, satu waktu Anda akan terangkan mengapa hanya kata orang utan dan amok yang kita sumbangkan ke dalam bahasa Inggris itu. Apakah orang utan berperilaku amok juga? Oh iya, kalau dia kekurangan makanan. Jadi kita mesti lihat konteksnya apa itu. Sopan santun itu adalah bahasa tubuh. Pikiran yang disopan santunkan itu namanya kemunafikan. Oke, untuk melengkapi perlawanan kita ke narasi sesat Rocky Gerung ini, saya juga akan tampilkan video dari Profesor Renal Kasali. Dalam video ini, Prof. Kasali mengkritik secara halus kedunguan Rocky Gerung. Yuk kita simak bersama. Berada di ruang publik tentu berbeda berada di dalam kamar Anda sendiri. Di dalam kamar pribadi Anda boleh menggunakan diksi apa saja, mengumpat, mengata-ngatai orang. Tidak ada orang lain yang mendengarkan, it's okay. Tapi ketika Anda menggunakan ruang publik, ingat ini adalah ruang kita bersama. Apa yang Anda ucapkan di ruang publik akan dimaknai oleh orang-orang lain dan akan menimbulkan banyak hal yang barangkali tidak pernah Anda duga. Amia Agrawal, seorang penulis, mengatakan, jaga mulutmu, gunakan kata-kata yang tepat atau diksi maksudnya, maknai perbuatanmu. Bila tidak, mereka akan menghujatmu. Dalam kehidupan itu, kita tentu saja marah itu bisa saja kita lakukan. Tidak suka, tidak senang, mengumpat, it's okay.
tetapi tentu ada tempatnya dan kita perlu menjaga keadaban dalam berkomunikasi. Apalagi kalau kita gunakan untuk menghasut orang lain dan menghina orang-orang yang didukung atau mendapat pujian dari orang lain. Tidak ada salahnya orang memuji orang lain. Anda saja yang barangkali tidak suka, it's okay. Ada orang suka, ada orang tidak suka. Tidak perlu juga kita bertentangan karena soal suka tidak suka. Hidup ini memang menggunakan rasa juga, setiap manusia punya rasa. Dan oleh karena itu maka hati-hati ketika menggunakan diksi dalam percakapan publik. Seperti misalnya kata yang sedang hangat dibicarakan, bajingan yang tolol. Boleh Anda gunakan itu di toilet, boleh Anda gunakan itu di tempat tersembunyi, di puncak gunung kalau Anda suka naik gunung. Anda bilang orang itu bajingan, orang itu tolol, orang itu dungu, it's okay. Tetapi ketika Anda memberikan percakapan di depan publik, setiap orang harus bertanggung jawab atas apa yang dia ucapkan. Ingat, dengan begitu banyak orang yang follow Anda, begitu banyak orang mengundang Anda, itu tidak sesungguhnya mencerminkan Anda adalah orang yang dikagumi. Mereka barangkali hanya butuh Anda untuk menjatuhkan orang lain. Jadi Anda adalah sekedar alat. Baiklah, inilah 9 tips untuk menggunakan bahasa keadaban. Sekali lagi, bahasa keadaban itu tentu saja kita gunakan dalam ruang publik, yang tentu saja berbeda ketika Anda berada dalam bahasa sehari-hari. Jadi karena ini ruang publik, maka bedakanlah antara ruang publik dengan ruang private. Ini yang pertama. Karena di ruang private Anda ngomong sama anak Anda ngomong sama orang dekat Anda, saya belum makan, saya lagi mikir, saya nggak mikir. Boleh Anda ngomongnya enggak. Tapi ketika Anda di dalam bahasa publik, Anda tidak menggunakan kata enggak, Anda menggunakan kata tidak misalnya. Anda tidak gunakan kata mikir, maem, tapi Anda gunakan kata pikirkan. Anda tidak bilang pikirin, tapi pikirkan. Anda tidak bilang maem, Anda bilangnya makan. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua, bedakan antara ilmu. Anda sebagai seorang sarjana yang sudah dididik dalam sekolah, Anda menggunakan ilmu pengetahuan, Anda menggunakan data, fakta yang memang sudah terbukti kebenarannya, dan jangan hanya baca satu buku dong. Baca beberapa buku, barangkali buku yang Anda baca itu sudah tidak valid lagi. Sudah ditumbangkan oleh teori-teori baru. Oleh karena itu maka bedakan ilmu dengan hasutan. Orang yang menggunakan ilmu adalah orang yang menggunakan kata-kata pilihan fakta-fakta yang kebenarannya sudah divalidasi. Sedangkan orang yang menghasut adalah orang yang menggunakan hasrat emosinya untuk mencari pembenaran, bukan kebenaran. Yang ketiga, sensitif terhadap kehormatan orang lain. Ingat, di hadapan orang lain, siapapun juga, apakah dia pribadi, kita harus menjaga kehormatan mereka. Kehormatan di hadapan publik adalah sama bagi setiap orang. Apakah dia tukang sapu, apakah dia pemulung, bahkan mereka yang baru keluar dari penjara. Dengan kita yang kehidupannya normal, berkecukupan, punya jabatan, punya pangkat, bahkan Anda disebut profesor sekalipun. Semuanya memiliki kehormatan yang sama di dalam abad demokrasi ini. Maka itu hormati kehormatan mereka. Jangan melabelkan mereka sembarangan untuk sesuatu yang belum terbukti. Yang keempat, sensitiflah terhadap SARA, terhadap hal-hal yang berbau rasis. Di Amerika Serikat sudah dilarang untuk menggunakan kata nigger, negro. Itu adalah kata yang sangat rasis. Kita tidak lagi menggunakan, bahkan kata black pun sudah kita tidak gunakan dalam hal tertentu. Walaupun dalam berbagai gerakan muncul juga seperti misalnya Black Lives Matter. Dan kita sudah menggunakan kata yang lain. Kita gunakan misalnya pada waktu saya sekolah, saya ditrain pada saat akan mengajar. Harus menggunakan kata African American. Jadi saya tidak menggunakan kata itu orang kulit hitam, itu adalah orang negro. Tidak boleh, itu rasis, itu adalah bahasa perbudakan. Digunakan oleh para tuan tanah untuk menindas para budaknya, dan mereka menyebut orang-orang yang bekerja untuk mereka karena berkulit hitam disebutnya sebagai negro, nigger. Ini adalah penindasan. Dan kita tidak boleh juga melabelkan suku bangsa yang berbeda-beda dengan segala stereotypingnya. Misalnya Anda bilang Arab kikir, Padang begini, Manado begini, Jawa begini dan sebagainya. Tidak boleh, karena setiap suku tentu saja ada kelebihan kekurangan. Ada orang baik, ada orang yang kurang baik. Dulu pernah ada seorang teman di UI yang pernah melakukan penelitian dan memiliki satu hasil yang juga cukup ramai, yaitu stereotyping suku-suku bangsa di Indonesia. Kemudian dimuat oleh media massa. Nah, ketika dimuat di media massa, ini adalah ruang publik. Padahal penelitiannya ini adalah ruang yang dilakukan tertutup dan suku bangsa itu pun dilakukan sebagai sampel untuk melihat gambaran
Tapi kalau ini diberikan kepada publik secara luas, ini akan menimbulkan keonaran. Pernah kemudian salah seorang senior saya ini diundang di salah satu rumah makan terkenal di Jakarta agar mempresentasikan hasil penelitiannya. Dan tentu saja orang yang mengundang ingin menuntut pertanggungjawaban karena ucapan kata-kata yang diberikan pada ruang publik seperti itu. Ini akan menyeret dia kepada ruang publik. Dan rektor yang bijaksana saat itu melarang itu dilakukan karena itu akan menimbulkan banyak keonaran. Jadi ruang publik itu jangan Anda lemparkan sampah yang menimbulkan keonaran. Bikinlah suasana menjadi lebih damai dan lebih menyenangkan. Yang kelima, sensitif terhadap gender. Ini adalah juga topik yang sangat penting. Kita tidak lagi menggunakan kata salesman, kita gunakan kata salesperson atau salespeople kalau orangnya banyak. Kita tidak gunakan kata chairman, kita gunakan chairperson. Memangnya yang bisa memimpin hanya laki-laki saja. Kalau dia perempuan bagaimana? Kan bisa saja. Maka kita gunakan kata yang lebih netral, yaitu chairperson. Jadi jangan sampai kita kemudian menganggap dunia ini hanya isinya laki-laki saja. Karena di buku-buku teks masa lalu selalu ketika menjelaskan tentang human, kita menyebutnya man. Man adalah begini, begini, begini. Nah sekarang sudah diganti dengan kata human. Human itu adalah sesuatu yang bersifat umum. Yang keenam, sensitif terhadap bahasa penindasan. Ingat kita pernah dijajah dan di era penjajahan itu banyak sekali kata-kata yang digunakan untuk menindas bangsa kita. Misalnya kata-kata yang sudah kita tidak pakai lagi adalah kata jongos, babu, dungu, otak dengkul, tolo, inlander dan lain sebagainya. Saya heran kalau masih ada orang yang menggunakan kata-kata itu. Barangkali dia terperangkap dan dia kurang kaya dengan diksi. Dia kurang sensitif, kurang memiliki perasaan. Dan biasa orang seperti ini ada masalah dalam percintaan mereka. Barangkali katanya. Karena bahasa mengajarkan orang untuk menikmati rasa cinta di antara sesama kita sebagai umat manusia. Yang ketujuh, sensitif terhadap simbol-simbol negara. Kita memang tidak hidup dalam suatu peradaban feodal, tetapi kita harus lihat bahwa apapun juga, siapapun juga, apakah dia individu atau pejabat negara atau ya pejabat biasa saja atau masyarakat biasa, semua punya kehormatan, apalagi dia itu simbol-simbol negara. Jadi kita bukan bermaksud feodal, tetapi bahasa menuntut kecerdasan sosial dalam penyampaian. Sosial itu bagaimana? Ya kecerdasan kita sebagai perekat bagian dari kehidupan bersama. Anda boleh cerdas dan bisa menyelesaikan segala sesuatu dengan cepat. Tapi keberhasilan Anda bukan ditentukan oleh itu. Keberhasilan Anda adalah bagaimana Anda bisa diterima dalam society. Sehingga Anda bisa memecahkan persoalan dengan lebih baik. Dan Anda menjadi pemersatu. Bukan pemecah belah. Yang kedelapan, sensitif terhadap jarak. Kita masing-masing ini berjarak. Tapi juga ada yang jaraknya dekat sekali. Saya dengan istri saya kalau ngomong sangat dekat, kita bisa tidur di tempat tidur yang sama, bisa bercakap-cakap di sana. Oleh karena itu pada orang yang sangat dekat kita bisa menggunakan kata darling, my lover. Tapi kita tidak bisa gunakan kata-kata itu pada orang lain yang terlalu jauh. Kecuali Anda adalah orang yang memang dikenal sebagai orang yang selalu berbahasa seperti itu. Nah oleh karena itu maka orang harus mengenal Anda, terutama pada jarak siapa, di mana Anda berada. Kalau Anda mengucapkan kata-kata misalnya anjing, kampret, sompret, asu dan lain sebagainya. Anda ucapkan pada teman Anda karena kaget dan kemudian Anda berteriak dengan mengucapkan kata itu. Bahkan Anda katakan janco, it's okay sepanjang itu adalah teman Anda sendiri. Barangkali orang di sekitar situ mengatakan, oh maksudnya adalah teman sendiri. Setelah itu kita lihat mereka toast bersama. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang dekat. Tetapi kalau Anda gunakan di jalan raya karena Anda dipepet dan kemudian Anda buka jendela, ada orang melihat Anda melotot dan kemudian Anda buka jendela, Anda ancam mereka dengan gestur Anda yang tidak disukai dan Anda tidak kenal orang itu, maka Anda akan menjadi troublemaker. Kenapa begitu? Ya karena Anda tidak kenal orang itu dan Anda gunakan umpatan-umpatan yang ditafsirkan sebagai bahasa yang tidak pantas, bahasa penindasan. Jadi jangan gunakan hal-hal tertentu yang tidak pantas dalam kehidupan ini. Yang kesembilan, sensitif terhadap intonasi. Anda boleh jagoan orasi. Anda boleh saja mengucapkan dengan semudah Anda. Dan Anda lebih lancar ngomong daripada orang lain. Tapi bahasa itu ada intonasinya. Dan intonasi itu mencerminkan makna. Jadi orang menafsirkan makna itu juga dari tone-nya, dari tekanannya,
Di Jawa misalnya kalau Anda menyebutkan kata nggih, itu ada 7 lapisan katanya. Saya tidak sanggup mengucapkannya karena berbeda-beda. Yang saya tahu ada orang yang mengatakan J, ada lagi orang yang mengatakan nggih. Jadi mungkin itu sudah marah mungkin dengan satu hal yang tersimpan di dadanya. Jadi itulah 9 bahasa keadapan yang tentu saja perlu kita jaga bersama-sama dan kita pahami dalam kehidupan ini. Karena banyak sekali kata-kata yang sudah kita tidak gunakan dalam kehidupan ini. Kita tidak menggunakan kata anak cacat. Kita gunakan kata difabel. Bahkan kita tidak mengatakan anak autis. Kita mengatakan anak berkebutuhan khusus. Kita tidak menyebut orang yang membantu atau bekerja kita di rumah sebagai jongos, babu, dan lain sebagainya. Kita menyebut mereka adalah pegawai kita atau ART di rumah kita. Jadi kita hargailah dalam peradaban ini. Nenek moyang kita dulu hidupnya di dalam goa sehingga kemudian semua orang yang dilihat di luar itu dianggapnya sebagai lawan. Oleh karena itu dulu mereka berlomba-lomba mengumpulkan tengkorak dari orang-orang yang dibunuhnya. Dan setelah itu kemudian disimpan di dalam goa persembunyian masing-masing. Betapa menakutkannya hidup dalam era itu. Tapi peradaban ini bergerak terus sampai kemudian kita mengenal bahasa, kita sekolah, kita mulai hidup menetap dan kemudian kita membuat perencanaan, kita mengenal Tuhan karena kita mencari Tuhan. Dan akhirnya peradaban dengan dunia yang dikenal sebagai agama mengajarkan storytelling, membuat kita menjadi lebih halus budi dan kita menggunakan kata-kata yang lebih indah. Nah, saya jadi teringat dengan PAUD dan taman kanak-kanak yang kami kembangkan di rumah perubahan. Di situ saya selalu diajarkan oleh para guru agar tidak menggunakan bahasa negatif. Seperti apa? Misalnya saja ketika anak-anak akan masuk dalam sekolah, saya tidak boleh mengatakan tidak boleh masuk. Saya harus mengatakan belum diizinkan. Guru-guru di PAUD dan taman kanak-kanak bersusah payah membangun diksi anak-anak agar anak-anak selalu berpikir positif dengan menggunakan bahasa-bahasa yang positif. Karena dengan mengenal bahasa positif katanya ini akan menghasilkan kecerdasan, membentuk manusia yang optimis, manusia yang tidak meledak-ledak atau mengalami kekacauan berpikir, melompat-lompat berpikirnya sehingga tidak menyelesaikan kehidupannya dengan baik dalam setiap tahapan kehidupan yang mereka lewati. Dan tentu saja bahasa positif ini akan mendorong manusia lebih kreatif dan lebih berorientasi pada proses, menciptakan kerukunan, serta tentu saja menjadi fondasi bagi kehidupan demokrasi. Akhirnya saya ingin menutup dengan apa yang dikatakan oleh seorang penulis buku yaitu Anton Chekhov yang pernah mengatakan bahwa manusia yang beradab adalah manusia yang respect terhadap orang lain, baik itu sebagai individu ataupun pada kedudukan mereka masing-masing. Sehingga kemudian orangnya menjadi toleran, santun dan bisa akur dengan orang lain. Mereka tidak membuat keonaran, huru-hara atau memancing gara-gara, menghasut orang lain agar menghadapi kesulitan, sementara ia sendiri lari bersembunyi ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan itu dengan kemudian menciptakan opini-opini agar yang membantu mereka lebih banyak lagi. Dia tidak memiliki keberanian sebagai individu, tetapi dia bersembunyi agar orang lainlah yang menanggung resikonya. Orang-orang yang beradab tidak merampas milik orang lain. Demikian Anton Chekhov. Stay relevant. Dengan melihat cara bertutur antara Rocky Gerung dan Prof. Casali, silakan teman-teman menjawab mana yang layak disebut akademisi. Bagi saya, yang layak disebut akademisi adalah Profesor Casali. Rocky Gerung tidak layak disebut akademisi. Karena menurut kamus, akademisi adalah nomina yang merujuk pada orang yang berpendidikan tinggi. Rocky Gerung sendiri hanya S1, tapi senang dipanggil profesor. Kedua akademisi itu anggota dari akademi atau dosen di salah satu kampus. Sepertinya Rocky Gerung juga sudah tidak aktif sebagai dosen. Karena tadi pendidikannya tidak lagi mencukupi untuk menjadi dosen. Padahal kalau Rocky memang pintar, apa susahnya menyelesaikan pendidikan S2 dan S3 agar dia bisa tetap menjadi dosen untuk mahasiswa S1. Bagi saya juga, tutur kata dibentuk beriringan dengan karakter. Sehingga tutur kata itu juga bisa menjadi ukuran karakter seseorang. Dan kalau saya menilai, Rocky Gerung ini memang kasar dan tidak punya sopan santun. Bukan hanya dalam kata-kata, tapi dalam perilaku. Dia juga sebelumnya pernah dikritik seorang mahasiswa karena memberikan ceramah tapi duduk di atas meja. Padahal disediakan bangku oleh panitia penyelenggara. Tapi bagi saya, di sisi lain, Rocky memang ingin membuat citra dirinya seperti itu. Karena dia paham yang kontroversial yang disukai publik dan media. Kontroversi dia inilah yang membuat namanya tenar dan diundang banyak media sebagai pembicara. Bagi saya juga, kecerdasan seseorang itu membuat dia makin pintar dalam memilih diksi atau kata yang dia ucapkan di depan publik. Sehingga ada pepatah bilang, padi yang semakin berisi makin merunduk. Saya setuju dengan Prof. Casali.
Jadi koar-koar dan kata-kata kasar Rocky ini sebenarnya menunjukkan bahwa dia hanya standar atau biasa-biasa. Tapi aneh pendukungnya selalu menyebut dia pintar, bahkan menyebut dia profesor dan presiden akal sehat. Padahal sepertinya akal Rocky yang tidak sehat. Kalau melihat dosen-dosen filsafat, bahkan bergelar profesor asli seperti Frans Magnus Suseno, kata-katanya santun dan tetap kritis dan logis. Profesor Yong Ohi Timur juga, kata-katanya santun di depan publik, tapi sangat kritis dan tajam ketika berbicara filsafat ataupun topik-topik lain. Artinya, ini membantah teori Rocky Gerung bahwa bebas berkata-kata termasuk kata kasar itu cerminan dari kebebasan dan kecerdasan berpikir. Malah sebagai seorang cerdas, harusnya makin pintar dalam menata tutur katanya, agar santun dan bisa diterima serta dicerna oleh semua kalangan. Terima kasih. Salam kontra narasi.